Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2006, perkenalkan nama saya Heru Listiono, dosen tetap pada program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Anak Bangsa Pangkal Pinang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Mata kuliah yang saya ampu di sini adalah mata kuliah analisis penyakit berbasis lingkungan dengan bobot 2 SKS dan penempatan di semester 2. Metode pembelajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan ini adalah dengan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Delivery di mana saya akan menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa melalui ceramah dan diskusi. Kemudian interaction, adanya interaksi diskusi dengan mahasiswa. Kemudian assessment, melakukan penilaian setelah dilakukan kegiatan pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah analisis penyakit berbasis lingkungan, itu yang pertama adalah menguasai konsep patogenesis, etiologi, dan penularan berbagai jenis penyakit berbasis lingkungan seperti ISPA, diare, DPD, malaria. Kemudian yang kedua, memahami tata cara analisis faktor resiko lingkungan, air, udara, tanah, vektor, dan limbah yang memicu kejadian penyakit. Yang ketiga, mampu menginternalisasi nilai-nilai etika profesi kesehatan lingkungan dalam melakukan analisis risiko penyakit. Yang keempat adalah menunjukkan kepedulian terhadap masalah kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang kelima adalah mampu menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan manajemen lingkungan untuk memutus rantai penularan penyakit. Yang keenam, mampu mengkomunikasikan hasil investigasi lingkungan secara efektif kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat. Yang ketujuh, mampu merancang dan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Dan yang kedelapan adalah mampu melakukan analisis data epidemiologi dan korelasi spasial antara kondisi media lingkungan dengan kejadian luar biasa. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah analisis penyakit berbasis lingkungan, itu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan definisi jenis-jenis agen penyebab dan pola penyebaran penyakit akibat lingkungan. CPNK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis bagaimana kualitas air, udara, tanah, makanan, dan sanitasi dasar memicu gangguan kesehatan. CPNK yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan analisis pola penularan dan melakukan penilaian risiko kesehatan lingkungan terhadap kejadian penyakit berbasis lingkungan. Serta CPNK yang keempat adalah mahasiswa mampu merumuskan program pencegahan intervensi serta pengendalian vektor dan pencemaran lingkungan berbasis masyarakat. Kemudian sub CPNK pada mata kuliah pembelajaran analisis penyakit berbasis lingkungan. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar penyakit berbasis lingkungan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan manajemen penyakit berbasis lingkungan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit ISPA. Yang keempat adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit tuberkulosis paru. Yang keenam, yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penyakit demam berdarah dingin. Yang keenam, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit malaria. Yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit filariasis. Yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit chikungunya. Yang kesembilan, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit asbestosis. Yang kesepuluh, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit leptospirosis. Yang kesebelas, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit demam tifoid. Yang ke-12, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit diare. Yang ke-13, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit amoebiasis. Dan yang ke-14, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyakit pediculosis. Metode pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah analisis berbasis lingkungan itu adalah dengan diskusi, ceramah, dan asesmen atau penilaian di akhir perkuliahan. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih Bapak Ibu Asesor. Saya Ayi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lingkungan. Sudah selesai. Oke. Jadi mata kuliah mana yang kita ajarkan untuk mata kuliah hari ini adalah analisis penyakit berbasis lingkungan, di mana hari ini kita akan mengadakan pertemuan untuk yang pertemuan ke-5 ya. Masalah demam berdarah denggi. Masih ingat pertemuan kemarin masalah apa? Yang bisa dijawab Bapak. Untuk pertemuan kemarin itu kita bahasnya itu TBC Bapak. TBC. Apa itu TBC? Jadi TBC itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, terima kasih, bagus sekali. Oke. Jadi pertemuan kelima ini adalah masalah demam berdarah denggi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk demam berdarah denggi ini adalah yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian penyakit demam berdarah denggi, kemudian mahasiswa mampu memahami epidemiologi penyakit demam berdarah denggi, kemudian juga mahasiswa mampu memahami etiologi penyakit demam berdarah denggi, dan yang keempat mahasiswa mampu memahami pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah denggi. Jadi itu 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai untuk pertemuan hari ini. Ya, paham ya? Oke, berikutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, apa itu demam berdarah denggi? Penyakit demam berdarah denggi itu adalah merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Dan banyak menyerang anak-anak. Jadi demam berdarah denggi ini adalah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Ada juga nyamuk Aedes albopictus, tapi itu jarang menularkan penyakit ya. Jadi yang sering membawa penyakit itu adalah Aedes aegypti. Di mana nyamuk Aedes aegypti ini adalah nyamuk yang suka dengan air yang bening ya. Makanya adik-adik sudah tahu ya seperti apa nyamuk Aedes aegypti itu. Tempat perindukannya adalah seperti di air-air tergenang yang sifatnya bening seperti bak mandi, kemudian tempat-tempat penampungan kaleng bekas dan sebagainya ya. Nah, penyakit demam berdarah denggi di Indonesia itu masih menjadi permasalahan kesehatan yang sering terjadi. Nah, hal ini terjadi karena iklim ya. Karena di Indonesia ini ada iklim penghujan ya, ada pengarau. Biasanya kalau demam berdarah denggi ini sering terjadi itu pada musim penghujan. Nah, jadi masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang terdapat kasus demam berdarah denggi, khususnya adalah daerah urban atau perkotaan yang padat penduduk. Itu biasa seperti itu ya. Jadi kota-kota yang besar, kemudian dengan lingkungan sanitasi yang kurang baik, itu biasanya menjadi faktor risiko untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang merupakan pembawa virus demam berdarah denggi. Yang berikutnya, penyakit demam berdarah denggi itu memiliki perjalanan penularan yang sangat cepat ya, dan sering menjadi fatal karena banyak pasien terlambat penanganan yang menyebabkan kematian. Jadi banyak kasus-kasus ya demam berdarah denggi yang sudah menyebabkan kematian. Nah, virus dengue ini sangat endemis di beberapa negara Asia seperti Cina Selatan, Vietnam, Laos, Kampuchia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Jadi memang sudah banyak negara-negara selain Indonesia gitu ya yang sudah terjangkit yang namanya virus atau penyakit demam berdarah denggi. Berikutnya, virus dengue mulai masuk di Amerika, yaitu berturut-turut terjadi di Karibia, Amerika Tengah, Amerika Selatan sejak tahun 1977. Jadi virus dengue ini masuk di daerah Amerika sekitar 1977 dan meluas hingga Texas pada tahun 1940, 1946, 1995 dan 1997. Nah, 2 atau lebih serotip virus dengue itu adalah endemis dan kadang muncul sebagai KLB pada akhir tahun 1990 di Meksiko. Berikutnya, selain itu penyebaran virus dengue itu juga tersebar di beberapa negara Amerika Selatan ya, seperti Kolombia, Bolivia, Ekuador, Peru, Venezuela, Guyana, Suriname, Brazil, Argentina, dan Paraguay. Ini adalah negara-negara di Amerika Selatan ya. Nah, KLB itu bisa terjadi jika virus dengue yang terbawa oleh vektor ditemukan pada daerah perkotaan dan pedesaan, di mana terdapat masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Kalian tahu apa itu KLB? Apa itu singkatan dari KLB? Sini.
kejadian luar biasa. biasa. Oke. Jadi KMB itu adalah kejadian luar biasa. Kemudian di Indonesia penyakit demam berdarah dengue itu pertama kali dicurigai dan muncul di Surabaya pada tahun 1968. Kemudian penyakit DBD perlahan betul-betul menyebar di beberapa kota, yaitu di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dari tahun 1968 sampai dengan 1972. Demam berdarah menyerang masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Itu kasus penyebaran di wilayah Indonesia. Oke. Epidemi berikutnya itu terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan pada tahun 1974. Kemudian sementara itu pada tahun 1975 dilaporkan pada 20 provinsi di Indonesia telah terjadi epidemi demam berdarah dengue. Sampai dengan tahun 1981 demam berdarah dengue tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, virus dengue juga dapat berkembang di dalam tubuh nyamuk. Jadi selain dia menggigit orang yang sakit DBD, ya, jadi virus dengue itu juga kadang-kadang sudah ada di tubuh nyamuk pada saat dia tertular mengandung pada saat di masa telur, ya, masa telurnya. Jadi jika manusia yang mengandung virus dengue menggigit manusia akan berisiko menularkan penyakit demam berdarah dengue. Oke, ini epidemiologi demam berdarah dengue. Jadi penularan virus dengue itu dipengaruhi oleh faktor biotik, ya, atau faktor abiotik. Termasuk di dalamnya faktor biotik adalah virus penyebabnya itu virus dengue, kemudian faktor penularnya adalah Aedes aegypti, dan host-nya itu adalah manusia. Nah, sedangkan faktor abiotiknya antara lain adalah suhu udara, kelembaban, curah hujan. Ya, pada epidemi demam berdarah dengue yang makin meningkat frekuensinya juga akan terjadi pada beberapa penderita yang mengalami demam berdarah dengue setiap beberapa tahun sekali. Jadi itu ya, ini adalah penyebaran virus dengue. Jadi bisa melalui biotik dan abiotik. Nah, mulai tahun 1968 insiden DBD itu selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun tersebut jumlah penderita DBD adalah 53 orang dengan angka kematian sebesar 41,3%. Sedangkan pada tahun 1988 jumlah penderita DBD mencapai lebih dari 47.000 orang dengan angka kematian sebesar 3,2%, atau sebesar 1.527 orang. Nah, dengan dilakukan program demam berdarah dengue mulai tahun 1989, insiden demam berdarah dengue menurun, ya, dari 27,1 per 100.000 penduduk, kemudian menurun pada tahun 1988 menjadi 6,1 per 100.000 penduduk pada tahun 1989. Oke, ini ada beberapa gejala, ya, jika seseorang menderita virus dengue, ya. Yang pertama adalah demam dengue tanpa gejala spesifik, kemudian demam dengue dengan demam ditambah 2 gejala spesifik yang pendarahan dan tanpa pendarahan, kemudian demam berdarah dengue dengan atau tanpa shock sindrom. Jadi semua penderita baik dengan tanpa gejala, dengan gejala itu dengan pendarahan maupun tanpa pendarahan, semuanya mengandung virus dengue, ya, dalam tubuhnya dan siap menularkan penyakit menjadi foci sebuah alergi. Nah, ini etiologinya. Jadi etiologi demam berdarah dengue itu adalah disebabkan oleh virus dengue yang tersebar luas di seluruh wilayah dunia, ya, terutama di daerah tropis. Penderita demam berdarah dengue pada umumnya adalah anak-anak berusia 15 tahun ke bawah, ya. Setiap tahun sekitar 100 juta orang terinfeksi virus dengue dengan angka kematian demam berdarah dengue sekitar 5%, dan pada DSS dapat mencapai 40%. Oke, berikutnya ini adalah beberapa pencegahan dan pengendalian demam berdarah dengue. Yang pertama adalah kimiawi, itu adalah pengendalian faktor cara kimiawi dengan menggunakan insektisida. Itu merupakan salah satu metode pengendalian yang lebih populer di masyarakat. Tapi pengendalian kimiawi ini biasanya menimbulkan efek, ya, biasanya resisten, dia resisten terhadap nyamuk, kebal, gitu ya, resisten kebal. Kemudian yang kedua adalah biologi. Beberapa alternatif pernah dicoba dengan mengendalikan faktor demam berdarah dengue atau dengan mengintroduksi musuh alamiah, yaitu larva nyamuk, ya. Nah, ini biasanya dengan menggunakan jenis ikan. Biasanya yang kita gunakan adalah ikan temalu yang kita pelihara di kolam penampungan air mandi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan ini adalah lingkungan fisik seperti pemukiman, sarana prasarana penyediaan air, vegetasi, dan
musim itu sangat berpengaruh terhadap tersedianya habitat perkembangbiakan dan pertumbuhan nyamuk demam berdarah dingin. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu mempunyai habitat utama adalah kontainer buatan yang berada di daerah permukiman. Khususnya adalah kontainer yang memiliki air yang sangat jernih. Tuh, ya. Berikutnya, jadi manajemen lingkungan itu salah satu contohnya adalah upaya pengelolaan lingkungan sehingga tidak kondusif sebagai habitat perkembangbiakan. Jadi yang biasa kita kenal itu adalah dengan menggunakan 3M+. Jadi 3M+ itu adalah dengan menguras, mengubur, dan memanfaatkan barang bekas ya. Kemudian plusnya adalah menyemprot, memelihara ikan predator, menabur larva dan sebagainya. Dan menghambat pertumbuhan vektor, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mengurangi tempat-tempat yang gelap, dan membab di lingkungan rumah. Itu manajemen lingkungan ya dengan menggunakan 3M+. Dan berikutnya adalah pemberantasan sarang nyamuk. Nah, di sini adalah cara yang dianggap paling efektif untuk mengendalikan penyebaran penyakit demam berdarah ini adalah dengan mengendalikan populasi dan penyebaran vektor. Jadi program yang sering dilakukan adalah 3M dengan menguras, menutup, dan mengubur sama seperti tadi ya. Nah, ini hanya 3M, barangkali 3M+. Nah, yang terakhir adalah pengendalian dengan tanaman herbal. Itu adalah dengan menggunakan misalnya ada ilaman, rumput jarum, dan rumput gelagat. Nah, penggunaan dengan menggunakan rumput ilaman, rumput jarum, dan rumput gelagat ini sudah saya buktikan sendiri adik-adik ya pada saat saya penelitian di program doktor ilmu lingkungan di Universitas Sriwijaya. Itu ternyata yang paling efektif adalah dengan menggunakan rumput ilaman. Jadi saya ambil akar dan daun, ternyata yang paling efektif adalah akar yang berfungsi untuk membunuh larva Aedes aegypti. Nah, itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada saya tanya dulu ya. Jadi dari hasil perkuliahan hari ini ya, saya ingin sedikit mereview ya, asesmen sedikit ya, bagaimana penanggapan adik-adik semua terhadap perkuliahan hari ini. Adik mohon dijawab ya. Kira-kira apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti? Yang tadi Bapak izin menjawab, pencegahan dan pengendalian PM berdarah itu seperti kimiawi, biologi, dan manajemen lingkungan. Ya, terus ada lagi? Cukup itu ya. Ya. Jadi memang upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah ini salah satunya adalah pengendalian faktor dengan kimiawi, biologi, dan manajemen lingkungan. Salah satunya ada tambahan lagi tadi adalah dengan menggunakan tanaman herbal. Ya. Tanaman herbal itu keuntungannya adalah tidak menimbulkan resisten pada nyamuk, ya, tidak menimbulkan kekerasan pada nyamuk. Mungkin itu saja perkuliahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.